warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yuliani, NPM 2021-61-2012. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul keteladanan, yaitu untuk memenuhi tugas final pengembangan pendidikan karakter level 1. Kita sudah tidak asing lagi mendengar kata keteladanan, karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering mendengarnya. Keteladanan berasal dari kata dasar yaitu teladan, yang berarti perbuatan yang dapat ditiru atau dicontoh. Keteladanan adalah tugas yang melekat pada setiap orang yang lebih tua karena dianggap berpengalaman secara alamiah karena kematangan dan kedewasaannya. Karena dalam keseharian, peserta didik akan mencontoh dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan dari sikap perilaku orang lain. Oleh karena itu, sebagai contoh, bagi orang tua atau orang yang dituakan, merupakan contoh ideal dalam pandangan anak atau peserta didik yang tingkah laku dan sopan santunnya ditiru, didasari atau tidak, bahkan semua keteladanan itu akan melekat pada dirinya. Perasaannya baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, hal yang bersifat material, indrawi maupun spiritual. Membangun keteladanan awal dari proses pendidikan keteladanan selalu dimulai dari di mana setiap individu itu dibesarkan. Peran orang tua dalam hal ini sangat penting, khususnya dalam membentuk karakter seseorang. Membangun keteladanan pada dasarnya bagi setiap individu senantiasa diawali oleh membangun karakter yang baik atau penjelasan. Nilai baik karakter yang diteladani direkam oleh memori, kemudian tindakan satu kali menjadi pengalaman, baik hasilnya positif, semakin direkam dengan baik oleh memori selanjutnya, pengalaman berikutnya lagi menjadi kebiasaan yang direkam, semakin kuat di memori, kemudian menjadi perilaku. Sebagai seorang pelajar, kita harus membangun keteladanan di sekolah atau di kampus dan di lingkungan sekitar yang dapat dilakukan dengan melakukan penerapan antara lain. Yang pertama adalah bagaimana seorang pelajar dalam berpakaian dan berpenampilan harus senantiasa menunjukkan sebagai seseorang yang intelektual. Yang kedua adalah tepat waktu dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Yang ketiga, menghormati dosen atau guru atau orang yang lebih tua. Yang keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Yang kelima, ikut berpartisipasi dan bergotong royong di lingkungan sekitar yang membutuhkan. Keenam, mematuhi aturan-aturan, norma, adat istiadat yang berlaku dimanapun. Yang terakhir yaitu memberikan bantuan kepada orang lain. Tips terbaik untuk memperbaiki karakter adalah dengan mencontoh kisah-kisah inspiratif yang menjadi teladan sepanjang masa. Contohnya yaitu sifat teladan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah manusia pilihan yang kisah hidupnya menjadi suri tauladan umat Islam di seluruh dunia. Semua perkataan beliau merupakan kebaikan yang membawa petunjuk bagi umat Islam di dunia. Nabi Muhammad adalah seseorang yang berhati lembut pada sesama, bahkan pada seseorang yang selalu menghinanya. Nabi Muhammad adalah seorang ahli sedekah yang tidak pernah tamak dan serakah pada hartanya. Bahkan beliau hidup sederhana dan tidak suka menimbun harta atau uang yang ada di rumahnya. Beliau juga adalah seorang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski telah dijamin surga, beliau tetap khusyuk dalam beribadah dan taat kepada Allah. Semoga kita bisa mencontoh dari sifat-sifat teladan Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja pemaparan materi yang saya dapat lakukan, yaitu kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.